Aku ditertawakan mertua saat suamiku menjatuhkan talak 3. Mereka tidak sadar, wanita yang mereka buang ini akan membuat mereka bersujud dan mengemis ampunan di kakiku. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe, like, dan absen dulu di kolom komentar ya, biar aku makin semangat. Di taman belakang kediaman keluarga Mahendra yang luas, puluhan sosialita dan kerabat berkumpul dalam acara arisan bulanan yang lebih mirip pameran kekayaan daripada ajang silaturahmi. Kristal-kristal gelas beradu, menghasilkan denting merdu yang menjadi musik latar bagi tawa renyah dan bisik-bisik yang dipertukarkan di antara para tamu. Di tengah semua kemegahan itu, Zoya bergerak nyaris tak terlihat. Dengan gaun katun sederhana berwarna pastel, pilihan yang selalu dikomentari ibu mertuanya sebagai terlalu biasa. Ia memastikan setiap gelas terisi dan setiap piring kue tak pernah kosong. Senyumnya tak pernah lepas dari bibir. Sebuah topeng sempurna yang telah ia latih selama 2 tahun pernikahannya dengan Rafa, putra sulung keluarga Mahendra. Zoya, sayang, tolong bawakan lagi macaronnya, ya? Sepertinya teman-teman tante suka sekali, ujar Tania, ibu mertuanya, dengan suara yang manis namun tatapan matanya sedingin es. Tania Mahendra adalah seorang ratu di kerajaannya sendiri. Berbalut gaun desainer ternama dan perhiasan berlian yang berkilau di setiap pergelangan tangan dan jarinya, ia adalah pusat dari alam semesta ini. Baik, Ma, jawab Zoya lembut, segera berbalik menuju meja prasmanan. Saat ia berjalan, ia bisa merasakan tatapan Fanya, adik perempuan Rafa, menusuk punggungnya. Fanya, seorang influencer yang sedang naik daun, duduk di salah satu sofa taman, sibuk dengan ponselnya, namun tak pernah melewatkan kesempatan untuk melemparkan sindiran pada kakak iparnya. Kak Zoya, gerakannya lincah banget, ya? Cocok jadi event organizer profesional. Celetuk Fanya, cukup keras untuk didengar oleh teman-temannya di sekelilingnya, yang langsung disambut dengan tawa kecil yang tertahan. Zoya pura-pura tidak mendengar. Ia sudah terbiasa. Baginya, semua ini adalah harga yang harus dibayar untuk cintanya pada Rafa. Ia bertemu Rafa di sebuah kafe sederhana 2,5 tahun yang lalu. Rafa terlihat berbeda dari keluarganya. Ia tampak lebih membumi, lebih hangat. Zoya, yang saat itu sengaja menjalani hidup sederhana untuk lari dari bayang-bayang identitas aslinya, jatuh cinta pada sosok Rafa yang ia kira tulus. Ia setuju menyembunyikan siapa dirinya sebenarnya, dengan harapan suatu saat nanti ia bisa diterima karena pribadinya, bukan karena hal lain. Betapa naifnya ia saat itu. Ini kuenya, tante, kata Zoya, meletakkan nampan berisi macaron warna-warni di meja Tania. Oh, terima kasih, Zoya, sahut Tania, lalu beralih ke teman-temannya. Menantu saya ini memang rajin sekali. Zaman sekarang kan susah mencari perempuan yang mau nurut dan tahu posisi. Kebanyakan maunya jadi wanita karir, lupa kodratnya sebagai istri. Sebuah pujian yang terasa seperti tamparan. Zoya hanya tersenyum tipis, menundukkan kepala, lalu pamit untuk kembali ke posnya di dekat dapur. Ia melihat Rafa dari kejauhan, sedang tertawa bersama Kevin, adiknya, dan beberapa sepupu mereka. Rafa menangkap tatapannya dan memberinya senyum sekilas. Senyum itu, yang dulu mampu menghangatkan seluruh dunianya, kini terasa begitu jauh dan tak mampu menembus dinginnya perlakuan yang ia terima. Ia menghela napas panjang. Hari ini harus berjalan sempurna. Ia hanya perlu bertahan beberapa jam lagi. Setelah itu ia bisa kembali ke kamar dan melepaskan topengnya, menjadi dirinya sendiri meski hanya untuk sesaat. Namun, Zoya tidak tahu bahwa hari ini, fasad sempurna yang ia coba pertahankan akan pecah berkeping-keping, dan badai yang sesungguhnya baru akan dimulai. Suasana pesta terus berjalan dengan kemeriahannya yang palsu. Zoya, dengan nampan berisi gelas-gelas moktail buah naga di tangannya, berusaha menavigasi kerumunan tamu yang padat. Ia berjalan hati-hati, fokusnya terpusat pada keseimbangan nampan di tangannya. Permisi, tante, om. Sapanya sopan pada setiap orang yang ia lewati. Di sudut lain, Fanya sedang menjadi pusat perhatian. Ia berdiri, memamerkan gaun kutur berwarna magenta yang baru dibelinya dari Paris. Gaun itu memang indah,
memeluk tubuhnya dengan sempurna dan berkilauan setiap kali tertimpa cahaya matahari sore. Ini edisi terbatas. Loh, cuma ada 5 di seluruh dunia. Fanya menyombongkan diri, sambil berputar pelan agar semua orang bisa mengagumi gaunnya. Saat itulah takdir memutuskan untuk bermain. Kevin, adik laki-laki Rafa yang selalu ceroboh, berjalan mundur sambil tertawa terbahak-bahak karena lelucon temannya. Tidak melihat Zoya yang berada tepat di belakangnya. Bahunya menghantam siku Zoya dengan keras. Brak! Nampan di tangan Zoya terlempar. Gelas-gelas pecah berhamburan di lantai marmer. Tetapi bukan itu bencana terbesarnya. Seluruh isi dari salah satu gelas, moktail buah naga berwarna ungu pekat, menyiram tepat ke bagian depan gaun magenta Fanya. Hening! Musik seolah berhenti. Semua percakapan terhenti. 100 pasang mata kini tertuju pada satu titik. Pada noda ungu besar yang merusak keindahan gaun Fanya yang mahal. Fanya menatap noda itu dengan mata terbelalak. Tak percaya. Kemudian, kepalanya terangkat perlahan. Menatap Zoya dengan pandangan penuh kebencian. Apa yang kamu lakukan? Pekiknya. Suaranya melengking memecah keheningan. Gaunku. Kamu sengaja, kan? Zoya pucat pasi. Tidak, Fanya, aku tidak sengaja. Tadi Kevin menabrakku dari belakang. Zoya mencoba menjelaskan, suaranya bergetar. Kevin hanya mengangkat bahu. Aku tidak merasa menabrak siapa-siapa. Mungkin kamu saja yang tidak hati-hati jalannya, Kak Zoya. Sebelum Zoya bisa berkata apa-apa lagi, Tania sudah menerobos kerumunan seperti elang yang menyambar mangsanya. Wajahnya merah padam karena amarah. Zoyana, bentaknya. Menggunakan nama lengkap Zoya yang jarang ia pakai. Biasanya hanya saat ia benar-benar murka. Lihat perbuatanmu. Kamu tahu berapa harga gaun itu? Gaji kamu selama 10 tahun pun tidak akan cukup untuk menggantinya. Tuduhan itu begitu kejam dan tidak adil. Zoya merasa napasnya tercekat. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Mama, aku benar-benar tidak sengaja. Tidak sengaja katamu. Tania tertawa sinis. Aku sudah tahu dari awal kamu itu pembawa sial. Sejak kamu masuk ke keluarga ini, selalu saja ada masalah. Kamu itu iri, kan? Melihat Fanya bisa memakai baju bagus, sementara kamu hanya bisa memakai baju murahan dari pasar? Makanya kamu sengaja merusaknya. Setiap kata yang keluar dari mulut Tania adalah belati tajam yang menusuk langsung ke jantung Zoya. Ia menatap sekeliling, mencari satu orang yang mungkin akan membelanya. Ia mencari Rafa. Matanya bertemu dengan mata suaminya, memohon dalam diam. Tapi yang ia lihat hanyalah wajah Rafa yang kebingungan dan tertekan, terombang-ambing antara istrinya dan keluarganya. Melihat Zoya yang hanya diam membeku, Fanya semakin menjadi-jadi. Ia mulai menangis dengan dramatis. Gaunku hancur sudah. Aku harus bagaimana sekarang? Ini acara penting. Drama itu berhasil. Simpati para tamu langsung tertuju pada Fanya yang malang. Sementara Zoya, ia kini berdiri sendirian di tengah arena, menjadi terdakwa yang sudah dijatuhi hukuman bahkan sebelum persidangan dimulai. Percikan api kecil itu kini telah berubah menjadi kobaran api yang siap membakarnya hidup-hidup. Rafa akhirnya melangkah maju, membelah kerumunan yang mengelilingi Zoya, Fanya, dan ibunya. Sejenak, sepercik harapan menyala di hati Zoya. Inilah suaminya, pria yang berjanji akan selalu melindunginya. Ia pasti akan menenangkan situasi, membela istrinya dari tuduhan yang tidak masuk akal ini. Namun, harapan itu padam secepat ia menyala. Wajah Rafa tampak tegang, rahangnya mengeras. Ia tidak menatap Zoya, melainkan langsung menghampiri Fanya yang masih sesenggukan. Kamu tidak apa-apa, Van? Tanyanya lembut, sambil memeriksa noda di gaun adiknya. Tidak apa-apa bagaimana, Kak? Lihat ini. Fanya menunjuk noda itu dengan jari gemetar. Ini acara penting. Banyak kolega bisnis papa di sini. Aku jadi malu. Tania menatap Rafa dengan tajam. Rafa, lihat kelakuan istrimu. Dia sudah mempermalukan keluarga kita.
Kamu sebagai suami harus bisa mendidiknya. Rafa akhirnya menoleh ke arah Zoya. Tatapannya bukan lagi tatapan seorang suami, melainkan tatapan seorang hakim yang siap menjatuhkan vonis. Rasa tertekan oleh ekspektasi keluarganya dan tatapan para tamu membuatnya kehilangan akal sehat. Zoya, kamu ini bagaimana, sih? Hardiknya, suaranya naik beberapa oktav. Kenapa kamu bisa seceroboh ini? Lihat apa yang kamu perbuat. Kamu sudah merusak acara ini. Dunia Zoya seakan runtuh. Pria yang seharusnya menjadi pelindungnya, kini berdiri di seberang barisan, memegang tombak yang diarahkan lurus ke jantungnya. Rafa, aku. Zoya mencoba berbicara, tetapi isak tangis kini menyumbat tenggorokannya. Aku tidak sengaja. Kevin yang menabrakku. Jangan mencari-cari alasan. Jangan menyalahkan orang lain atas kesalahanmu. Bentak Rafa. Sekarang, cepat minta maaf pada Fanya. Zoya menatap Fanya, yang kini menyeringai penuh kemenangan di balik tangis palsunya. Ia tahu, meminta maaf saja tidak akan cukup untuk memuaskan mereka. Namun, demi meredakan situasi, ia menelan harga dirinya. Fanya, aku minta maaf, ucap Zoya dengan suara parau. Namun, Tania menggelengkan kepalanya dengan angkuh. Minta maaf saja tidak cukup. Dia harus menunjukkan penyesalan yang sesungguhnya. Matanya berkilat licik. Dia harus bersujud di kaki Fanya dan meminta ampun. Biar dia tahu di mana posisinya di keluarga ini. Permintaan itu begitu menghina, begitu merendahkan, hingga seluruh udara seakan tersedot dari paru-paru Zoya. Bersujud? Di depan Fanya, di depan semua orang ini, para tamu mulai berbisik-bisik. Beberapa tampak kaget, namun tak ada satupun yang berani menentang Tania Mahendra. Zoya menatap Rafa, matanya memohon. Rafa, jangan. Rafa tampak ragu sejenak. Hati nuraninya mungkin sempat berbisik, tetapi bisikan ibunya jauh lebih keras. Lakukan saja, Zoya. Ini demi kebaikan semua. Turuti saja kemauan mama. Itulah titiknya. Titik di mana Zoya sadar bahwa ia telah kehilangan suaminya. Pria di hadapannya bukanlah lagi Rafa yang ia cintai. Ia adalah boneka dari keluarganya. Seorang pengecut yang rela mengorbankan kehormatan istrinya demi citra dan kedamaian palsu. Sebuah kekuatan baru yang dingin dan keras mulai menjalar di dalam dirinya. Ia menegakkan punggungnya. Air matanya berhenti mengalir. Dengan suara yang tenang namun tegas, ia memberikan jawabannya. Tidak. Satu kata itu terdengar begitu lantang di tengah keheningan yang mencekam. Aku tidak akan bersujud. Wajah Tania mengeras karena murka. Fanya melotot tak percaya. Dan Rafa, suaminya, menatapnya seolah ia adalah orang asing yang tak pernah ia kenali. Zoya telah menarik pelatuknya. Ia tahu, tidak akan ada jalan untuk kembali. Kata, tidak, dari Zoya menggantung di udara. Syarat dengan pemberontakan yang tak pernah mereka duga. Selama 2 tahun, Zoya adalah perwujudan dari kepatuhan. Ia adalah kanvas kosong tempat mereka melukiskan semua ekspektasi mereka tentang menantu yang ideal, penurut, sabar, dan tak bersuara. Hari ini, kanvas itu tiba-tiba balas menatap mereka. Wajah Tania berubah dari merah pada menjadi ungu karena amarah yang tak tertahankan. Ia merasa otoritasnya sebagai matriark keluarga telah ditantang di depan umum oleh seorang menantu yang ia anggap tak lebih dari debu. Berani sekali kamu, desisnya. Ia menoleh pada Rafa, matanya menyala-nyala. Rafa, kamu lihat sendiri, kan? Istrimu. Dia membangkang di depan semua orang. Dia mempermalukanmu, mempermalukan nama besar keluarga Mahendra. Laki-laki macam apa kamu kalau tidak bisa mengendalikan seorang istri? Provokasi itu adalah serangan langsung pada ego Rafa. Di depan teman-teman bisnis ayahnya, di depan kerabat yang selalu membanding-bandingkannya dengan saudara-saudaranya, ia merasa seperti seorang pecundang. Semua mata tertuju padanya, menunggunya untuk bertindak, untuk membuktikan bahwa ia adalah seorang kepala keluarga yang berkuasa. Rafa menatap Zoya. Napasnya memburu.
Wajahnya yang tegang kini dipenuhi amarah yang buta. Logikanya telah menguap, digantikan oleh kebutuhan mendesak untuk merebut kembali harga dirinya yang tercabik-cabik. Zoya, geramnya, melangkah mendekat hingga hanya berjarak 1 jengkal dari istrinya. Aku perintahkan kamu untuk terakhir kalinya. Minta maaf dan bersujud sekarang. Zoya balas menatapnya. Di mata suaminya, ia tak lagi melihat cinta atau kehangatan. Hanya ada amarah dan ego yang terluka. Dan di momen itu, semua sisa cinta yang ia miliki untuk pria itu menguap menjadi kekecewaan yang dingin. Ia menggelengkan kepalanya pelan. Sebuah penolakan final yang sunyi namun tak tergoyahkan. Penolakan itu adalah percikan terakhir. Rafa meledak. Dasar istri tidak tahu diri, teriaknya. Suaranya menggema di seluruh taman. Kalau begitu, kita selesai. Dengar semuanya. Di depan kalian semua, aku, Rafa Mahendra, menjatuhkan talak kepadamu, Zoyana. Ia berhenti sejenak, mengambil napas dengan kasar, matanya memerah. Zoya hanya menatapnya. Beku, aku talak kamu. Talak 3. Kata-kata itu, final dan tak bisa ditarik kembali, menghantam Zoya seperti gelombang tsunami. Dunianya senyap seketika. Ia bisa melihat mulut orang-orang ternganga kaget. Ia bisa melihat beberapa tante menutupi mulut mereka dengan tangan. Tapi satu-satunya suara yang berhasil menembus keheningan di kepalanya adalah suara yang datang setelahnya. Tawa. Tawa yang keras dan penuh kemenangan. Itu adalah suara Tania. Diikuti oleh tawa Fanya yang melengking dan sinis, serta kekahan meremehkan dari Kevin. Mereka tertawa seolah baru saja menyaksikan lelucon terbaik di dunia. Mereka menertawakan kehancurannya, merayakan kejatuhannya di depan semua orang. Zoya menatap 3 wajah yang tertawa itu. Wajah ibu mertuanya, adik ipar perempuannya, dan adik ipar laki-lakinya. Kemudian ia menatap wajah pria yang baru saja mencampakannya. Rafa berdiri di sana, terengah-engah, tampak puas dengan tindakannya yang jantan. Di tengah rasa sakit yang menusuk, sesuatu yang lain mulai bangkit di dalam diri Zoya. Sesuatu yang dingin, tajam, dan sangat berbahaya. Rasa sakit itu mulai membeku, berubah menjadi bongkahan es yang kokoh di dalam hatinya. Ia tidak menangis, ia tidak berteriak, ia hanya berdiri di sana, merekam setiap wajah yang menertawakannya, setiap seringai kemenangan, setiap tatapan yang merendahkannya. Ia bersumpah dalam hati, suara tawa mereka hari ini akan menjadi suara tangisan mereka di kemudian hari. Tawa itu akhirnya mereda, meninggalkan keheningan yang canggung dan berat. Para tamu mulai berbisik. Beberapa merasa tidak nyaman dan perlahan-lahan mencari jalan untuk pergi dari drama keluarga yang memalukan itu. Pesta telah usai. Tania berjalan mendekati Zoya dengan langkah angkuh. Dagunya terangkat tinggi. Kamu sudah dengar, kan? Kamu bukan lagi bagian dari keluarga ini. Sekarang, angkat kakimu dari rumahku. Rafa hanya diam, memalingkan muka, seolah Zoya adalah hantu yang tak ingin ia lihat. Ia telah melakukan perannya, dan kini ia menyerahkan sisanya pada sang ibu untuk diselesaikan. Barang-barangku. Bisik Zoya, suaranya serak. Barang-barangmu. Tania tertawa lagi, tawa yang singkat dan kejam. Tidak ada barangmu di sini. Semua yang kamu pakai, semua yang kamu miliki selama ini, semuanya milik putraku, milik keluarga Mahendra. Kamu datang tanpa membawa apa-apa, dan kamu akan pergi tanpa membawa apa-apa. Ia memberi isyarat pada 2 orang satpam yang berjaga di dekat gerbang. Antar, wanita, ini keluar. Pastikan dia tidak membawa satupun barang dari rumah ini. Zoya tidak melawan. Ia tidak memohon. Dengan punggung yang tetap tegak, ia berbalik. Ia berjalan melewati Rafa tanpa menoleh sedikit pun. Untuk terakhir kalinya, ia berjalan di atas lantai marmer yang dingin itu, melewati pilar-pilar megah dan perabotan mewah yang pernah menjadi saksi bisu dari air matanya yang tersembunyi. 2 satpam itu mengikutinya dalam diam, menjaga jarak, seolah mengawal seorang narapidana. Mereka membukakan pintu depan yang besar untuknya,
dan kemudian mengantarnya sampai ke gerbang besi tempa yang menjulang tinggi. Saat Zoya melangkahkan kakinya keluar dari gerbang, langit yang sejak tadi mendung akhirnya menumpahkan isinya. Hujan turun dengan derasnya, seolah ikut menangisi nasibnya. Dalam sekejap, gaun katun sederhananya basah kuyup, menempel di tubuhnya yang mulai menggigil. Srek! Boom! Gerbang besi itu ditutup dengan suara yang final, menguncinya di luar, memisahkannya dari kehidupan yang baru saja direnggut darinya. Zoya berdiri termangu di bawah guyuran hujan, menatap rumah besar yang kini terasa begitu asing. Lampu-lampu di dalamnya masih menyala terang, kontras dengan kegelapan dan dingin yang kini menyelimutinya. Ia menyandarkan tubuhnya ke pilar gerbang yang dingin, membiarkan hujan membasahi wajahnya, menyamarkan air mata yang akhirnya jatuh. Rasa sakit, penghinaan, dan pengkhianatan merobek-robek hatinya. Ia merasa begitu kecil, begitu tak berdaya. Mereka telah mengambil segalanya darinya, melucutinya hingga tak bersisa apapun. Atau begitulah yang mereka kira. Setelah membiarkan dirinya menangis dalam senyap selama beberapa menit, Zoya mengangkat kepalanya. Air hujan menetes dari ujung dagunya. Isak tangisnya berhenti. Tatapan matanya yang tadi dipenuhi kepedihan kini berubah kosong, lalu perlahan-lahan terisi dengan kilatan cahaya yang tajam dan dingin. Tangannya yang gemetar merogoh saku tersembunyi di bagian dalam gaunnya, sebuah kompartemen rahasia yang ia jahit sendiri. Ia mengeluarkan sebuah benda tipis yang terbungkus plastik kedap air. Sebuah ponsel pintar berwarna hitam legam, model terbaru yang bahkan belum dirilis di pasaran, tanpa logo apapun. Sangat berbeda dengan ponsel lamanya yang sengaja ia pilih agar terlihat sederhana. Dengan jemari yang masih sedikit gemetar karena dingin dan amarah, ia menyalakan ponsel itu. Layarnya berpendar dengan cahaya biru, menampilkan antarmuka yang tidak akan dikenali oleh orang biasa. Ia membuka satu-satunya aplikasi kontak di dalamnya, yang hanya berisi satu nama, KAI. Ia menekan tombol panggil. Di dering kedua, panggilan itu dijawab. Zoyana, Anda kembali. Sapa suara tenang dan profesional di seberang sana. Zoya menarik napas dalam-dalam, merasakan udara malam yang dingin memenuhi paru-parunya, membersihkan sisa-sisa keputusasaan. KAI, jawabnya. Suaranya rendah namun mantap, tanpa getar sedikit pun. Sudah waktunya bermain. Aktifkan kembali semua aset atas nama Zoyana Alisha. Siapkan jet pribadiku. Aku ingin meninggalkan kota neraka ini dalam 1 jam. Ia berhenti sejenak, menatap kembali ke arah rumah megah di balik gerbang. Dan satu lagi, lanjutnya, seulas senyum tipis yang mengerikan terukir di bibirnya. Siapkan tim legal dan akuisisi terbaik kita. Aku ingin membeli sebuah perusahaan tekstil kecil. Namanya Mahendra Corp. Badai baru saja dimulai. Dan kali ini, Zoya yang akan menjadi pusatnya. Hujan masih mengguyur tanpa ampun, tetapi Zoya tidak lagi merasakannya. Dinginnya air hujan tak sebanding dengan dinginnya es yang kini membungkus hatinya. Di tangannya, ponsel hitam itu terasa hangat, sebuah suar di tengah badai yang diciptakan oleh takdirnya sendiri. Panggilan telepon dengan KAI telah berakhir, namun gema dari percakapan itu, singkat, padat, dan efisien, telah menyalakan kembali api di dalam dirinya. Bukan api cinta atau harapan, melainkan api pembalasan yang dingin dan terkalkulasi. Gemetar di tubuhnya telah berhenti, digantikan oleh ketenangan yang menakutkan. Ia tidak lagi membungkuk atau bersandar di gerbang. Ia berdiri tegak, punggungnya lurus, menatap jalanan yang sepi seolah sedang menunggu kereta kencananya. Ia bukan lagi korban yang terbuang. Ia adalah seorang ratu yang sedang merencanakan langkah pertamanya untuk merebut kembali kerajaannya. Tak sampai 5 menit kemudian, dari ujung jalan yang gelap, sepasang lampu depan yang tajam menembus tirai hujan. Sebuah sedan hitam mewah, tanpa plat nomor yang terlihat, meluncur tanpa suara dan berhenti tepat di hadapannya. Kaca mobilnya begitu gelap sehingga mustahil untuk melihat siapa yang ada di dalamnya, memberikannya aura misterius dan mengintimidasi. Pintu belakang terbuka secara otomatis. Seorang pria berusia akhir 30-an,
berbalut setelan jas hitam yang rapi dan tampak kering sempurna meskipun cuaca buruk, melangkah keluar dan membuka payung besar di atas kepala Zoya. Wajahnya tenang dan tanpa ekspresi, namun matanya memancarkan kecerdasan dan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Dia adalah KAI, tangan kanan, kepala keamanan, dan orang kepercayaan Zoyana Alisha. Selamat datang kembali, Nona Alisha, ucap KAI dengan suara rendah dan penuh hormat, seolah mereka baru saja berpisah kemarin di sebuah rapat dewan direksi, bukan menjemput majikannya yang basah kuyup di pinggir jalan setelah diusir. Zoya mengangguk, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia melangkah masuk ke dalam mobil. Interiornya adalah dunia yang berbeda. Udara hangat yang terkondisi sempurna menyambutnya, bersama dengan aroma kulit mahal dan kayu eboni. Di kursi, telah tersedia selimut kasmir yang tebal dan handuk kering. Di kompartemen tengah, segelas air hangat sudah menunggunya. Semua disiapkan dengan presisi yang sempurna, antisipasi dari segala kebutuhannya. KAI menutup pintu, masuk ke kursi penumpang depan, dan mobil itu kembali meluncur ke dalam kegelapan, meninggalkan kediaman keluarga Mahendra jauh di belakang. Semua instruksi awal Anda sedang dalam proses, Nona, lapor KAI, tanpa perlu menoleh ke belakang. Jet sudah disiapkan di landasan pribadi Halim. Tim hukum dan finansial di Zurich dan New York sudah saya hubungi. Mereka sedang menunggu perintah lebih lanjut dari Anda. Zoya menyelimuti dirinya dengan kasmir yang hangat. Merasakan kehangatan itu mulai mengusir dingin yang meresap hingga ke tulang. Ia mengambil tablet yang sudah tersedia di sisinya. Layarnya menyala, menampilkan dashboard Nexus Corp, data real-time, laporan pasar global, komunikasi terenkripsi. Dunia yang telah ia tinggalkan selama 2 tahun kini kembali berada di ujung jarinya. Tampilkan semua data tentang Mahendra Corp. Perintahnya, suaranya datar, grafik, angka, dan laporan langsung memenuhi layar. Perusahaan tekstil yang begitu dibanggakan oleh keluarga Mahendra tampak begitu kecil dan tidak berarti di hadapan skala operasi Nexus Corp. Zoya menelusuri data itu dengan cepat. Matanya yang tajam memindai setiap baris, mencari kelemahan, mencari celah. Wajah Zoya yang lugu dan penurut telah lenyap. Yang tersisa adalah Zoyana Alisha, seorang ahli strategi berdarah dingin. Wanita yang diusir dari rumah itu telah mati di tengah hujan. Dan dari kematian itu, seorang ratu telah bangkit kembali dari abunya. Mobil melaju dengan kecepatan tinggi, membelah jalanan ibu kota yang basah. Mereka tidak menuju ke apartemen sederhana yang Zoya sewa selama ini, melainkan ke sebuah bandara pribadi yang tersembunyi dari keramaian publik. Di sini, tidak ada terminal yang ramai atau antrean panjang. Hanya ada landasan pacu yang sunyi dan sebuah hangar pribadi yang megah. Saat pintu mobil terbuka, Zoya disambut oleh pemandangan yang dulu adalah kesehariannya. Sebuah jet pribadi Gulfstream G700 berwarna perak metalik berdiri gagah di dalam hangar, tampak berkilauan di bawah cahaya lampu. Di tangga pesawat, pilot, kopilot, dan 2 orang awak kabin telah berdiri dalam formasi, menunggunya dengan sikap hormat. "Selamat malam, Nona Alisha," sapa mereka serempak saat ia mendekat. Zoya hanya mengangguk kecil sebagai balasan dan langsung menaiki tangga. Interior pesawat adalah perpanjangan dari kemewahan mobilnya. Kursi kulit berwarna krem, aksen kayu gelap, dan teknologi canggih yang terintegrasi dengan mulus. Ini adalah kantor terbangnya, istananya di angkasa. 2 tahun lalu, ia telah meninggalkan semua ini dengan sengaja. Zoyana Alisha adalah seorang anak ajaib di dunia teknologi. Di usia 21, ia mendirikan Nexus Corp dari garasi rumahnya dengan sebuah ide revolusioner tentang kecerdasan buatan terdesentralisasi. Dalam waktu kurang dari 5 tahun, Nexus Corp telah tumbuh menjadi raksasa teknologi global, sebuah unicorn yang nilainya menembus puluhan miliar dolar. Namun, kesuksesan itu datang dengan harga. Hidupnya menjadi panggung. Setiap orang yang mendekatinya memiliki agenda. Pria-pria yang mengencaninya lebih tertarik pada nilai sahamnya daripada kepribadiannya. Teman-temannya adalah para penjilat yang haus akan koneksi. Ia lelah. Ia merindukan sesuatu yang nyata, sesuatu yang tulus. Maka, ia pun memulai sebuah eksperimen sosial.
Ia menciptakan alter ego, Zoya, seorang gadis yatim piatu dari kota kecil dengan latar belakang sederhana. Ia menyerahkan kendali operasional harian Nexus Corp pada Dewan Direksi dan KAI, lalu pindah ke kota lain, menyewa apartemen kecil, dan bekerja paruh waktu di sebuah toko buku. Di sanalah ia bertemu Rafa. Rafa tampak begitu normal, begitu tulus. Zoya jatuh cinta, berpikir bahwa ia akhirnya telah menemukan apa yang ia cari, cinta yang buta akan status dan kekayaan. Ia rela menanggalkan identitasnya, masuk ke dalam keluarga Mahendra, dan menerima semua perlakuan buruk mereka, semua demi mempertahankan ilusi kebahagiaan sederhana itu. Kini, saat ia duduk di kursi kaptennya yang mewah, menatap keluar jendela ke arah landasan pacu yang basah, ia menertawakan kebodohannya sendiri. Eksperimennya telah gagal total. Ia tidak menemukan ketulusan. Ia hanya menemukan keserakahan dalam bentuk yang berbeda. Keluarga Mahendra tidak mencintai Rafa karena kepribadiannya. Mereka mencintai citra dan status yang ia wakili. Dan mereka membenci Zoya bukan karena ia miskin, tetapi karena ia tidak menambah nilai pada citra dan status mereka. Nona Alicia, kita siap untuk lepas landas. Suara pilot terdengar dari interkom. Jalankan, jawab Zoya singkat. Mesin jet menderu, dan dalam hitungan menit, pesawat itu melesat ke angkasa, menembus awan badai menuju langit yang lebih cerah. Di bawah sana, kota tempat ia dihina perlahan-lahan menjadi sekumpulan titik cahaya yang semakin mengecil. Zoya tidak menoleh ke belakang. Matanya tertuju lurus ke depan, ke cakrawala yang tak terbatas, tempat kekuasaannya menanti. Nama, Zoya, telah terkubur bersama ilusi dan rasa sakitnya. Kini, hanya ada Zoyana Alicia, CEO dari Nexus Corp, dan ia akan memastikan seluruh dunia, terutama keluarga Mahendra, tidak akan pernah melupakan namanya lagi. Jet mendarat dengan mulus di Jakarta beberapa jam kemudian. Sebuah limusin hitam sudah menunggu di landasan untuk membawanya ke tujuannya, The Elysian Tower, sebuah gedung pencakar langit paling eksklusif di jantung distrik bisnis. Zoyana memiliki Gria Tawang, penthouse, yang menempati 2 lantai teratas gedung itu. Saat pintu lift pribadi terbuka langsung ke ruang tamunya, ia disambut oleh keheningan dan pemandangan kota yang spektakuler dari dinding kaca setinggi 10 meter. Apartemen itu adalah antitesis dari rumah keluarga Mahendra. Jika rumah mertuanya penuh dengan perabotan klasik yang berat dan dekorasi yang pamer, Gria Tawang ini berkonsep minimalis, modern, dan fungsional. Setiap perabot adalah karya desainer. Setiap teknologi terintegrasi dengan mulus, menciptakan ruang yang terasa lapang, kuat, dan terkendali. Persis seperti kepribadian pemiliknya. Hal pertama yang Zoyana lakukan adalah berjalan ke kamar ganti pribadinya yang luasnya setara dengan sebuah apartemen studio. Tanpa ragu, ia melepaskan gaun katun basah yang masih melekat di tubuhnya. Gaun itu, simbol dari kehidupan lamanya yang penuh kepatuhan dan penderitaan. Ia lemparkan ke dalam sebuah saluran pembuangan khusus yang terhubung langsung dengan insinerator gedung. Ia menyaksikannya lenyap di telan kegelapan. Sebuah ritual pembersihan simbolis. Ia kemudian berdiri di bawah pancuran air hujan berteknologi tinggi, membiarkan air hangat membersihkan sisa-sisa malam yang mengerikan dari kulit dan rambutnya. Saat ia melangkah keluar, seorang asisten pribadi yang telah dipanggil oleh KAI sudah menyiapkan beberapa set pakaian di atas tempat tidurnya. Bukan lagi gaun-gaun sederhana, melainkan deretan power suit, blus sutra, dan celana bahan yang dipesan khusus dari Milan. Zoyana memilih setelan celana berwarna arang, blus sutra berwarna gading, dan sepasang stiletto hitam setinggi 5 inci. Saat ia menatap pantulan dirinya di cermin besar, ia nyaris tidak mengenali wanita yang balas menatapnya. Rambutnya yang biasanya ia ikat sederhana, kini ia biarkan tergerai lurus dan rapi, membingkai wajahnya yang tegas. Riasannya tipis namun tajam, menonjolkan tulang pipinya yang tinggi dan sorot matanya yang dingin. Wanita di cermin ini tidak memiliki kelembutan, Zoya. Wanita ini adalah Zoyana Alicia. Tatapannya tajam, posturnya memancarkan kepercayaan diri, dan setiap gerakannya menunjukkan efisiensi dan kekuasaan. Transformasinya telah selesai. Ia berjalan ke ruang kerjanya,
Sebuah ruangan berteknologi tinggi dengan beberapa layar holografi. Di salah satu layar, wajah-wajah Dewan Direksi Nexus Corp muncul dalam konferensi video darurat. Mereka tampak terkejut melihatnya, namun berusaha menyembunyikannya di balik profesionalisme. "Selamat pagi, semuanya. Maaf atas kemunculan saya yang tiba-tiba," sapa Zoyana. Suaranya tenang namun bergema di seluruh ruangan. "Mulai hari ini, saya mengambil kembali kendali penuh atas semua operasi Nexus Corp. Akan ada beberapa restrukturisasi dan akuisisi strategis dalam beberapa minggu ke depan. Laporan lengkap akan ada di meja kalian dalam 1 jam. Pertanyaan?" Keheningan. Tak ada yang berani bertanya. Mereka bisa merasakan energi yang berbeda darinya. Lebih fokus, lebih tajam, dan mungkin lebih kejam. "Bagus. Tutupnya. Kembali bekerja." Layar menjadi gelap. Zoyana duduk di kursinya, menatap kerlip lampu kota di bawah. Transformasinya bukan hanya soal penampilan. Itu adalah penegasan kembali identitas dan kekuatannya. Dulu, ia menyembunyikan kekuatan ini karena takut tidak akan dicintai. Sekarang, ia akan menggunakan kekuatan ini untuk memastikan mereka yang telah menyakitinya akan belajar apa arti rasa takut yang sesungguhnya. Rencana Zoyana bukanlah balas dendam yang membabi buta. Itu adalah sebuah operasi bedah yang presisi, dirancang untuk membongkar kehidupan keluarga Mahendra sepotong demi sepotong, dimulai dari fondasi yang paling mereka banggakan, kekayaan mereka. Dari data yang ia kumpulkan, Zoyana tahu bahwa Mahendra Corp, meskipun tampak megah dari luar, sebenarnya sedang berada dalam posisi yang rapuh. Mereka terlalu bergantung pada metode bisnis konvensional dan terlambat beradaptasi dengan teknologi. Saat ini, mereka sedang mengandalkan satu kesepakatan besar untuk menyelamatkan keuangan mereka. Suntikan dana investasi dari sebuah perusahaan modal Ventura asal Swiss, Orion Capital. Kesepakatan ini akan diselesaikan dalam 48 jam ke depan dan menjadi topik pembicaraan utama di acara arisan kemarin. Di ruang kerjanya yang kini berfungsi sebagai pusat komando perang, Zoyana menatap layar data Orion Capital. Waktu menunjukkan pukul 3 pagi di Jakarta, yang berarti masih sore hari di Zurich, markas besar Orion. "KAI, panggil Zoyana melalui sistem intercom." "Ya, Nona Alicia." "Aku tidak mau membatalkan kesepakatan Mahendra Corp. Itu terlalu sederhana," ujarnya, matanya berkilat strategis. "Aku mau memiliki kesepakatan itu. Hubungi tim merger dan akuisisi kita di Eropa. Aku ingin mereka menyiapkan penawaran untuk membeli seluruh saham mayoritas Orion Capital. Beri mereka harga premium 30% di atas valuasi pasar saat ini. Tawarannya hanya berlaku selama 6 jam. KAI terdiam sejenak, mencerna skala perintah yang baru saja diberikan. Membeli sebuah perusahaan modal Ventura dalam semalam adalah langkah yang sangat agresif dan mahal. "Dimengerti, Nona. Akan saya laksanakan segera." Ini adalah sebuah power move. Zoyana bisa saja menggunakan pengaruhnya untuk menakut-nakuti Orion agar mundur dari kesepakatan dengan Mahendra. Tapi itu tidak akan memberikan kepuasan yang sama. Dengan membeli Orion Capital, ia tidak hanya menggagalkan investasi mereka, tetapi ia juga akan menjadi pemilik baru dari perusahaan yang seharusnya menjadi penyelamat mereka. Ia akan memegang nasib Mahendra Corp di telapak tangannya. Malam itu, Gria Tawang Zoyana menjadi pusat aktivitas global. Panggilan telepon lintas benua dilakukan, miliaran dolar dipindahkan, dan dokumen-dokumen hukum dirancang dengan kecepatan kilat. Zoyana mengawasi semuanya dengan ketenangan seorang jenderal perang. Ia menganalisis setiap detail, mengantisipasi setiap kemungkinan, dan membuat keputusan dalam hitungan detik. Tepat saat fajar mulai menyingsing di ufuk timur Jakarta, sebuah email terenkripsi masuk ke dalam kotak masuk Zoyana. Isinya singkat. Subjek: akuisisi Orion Capital selesai. Status: berhasil. Selamat. Anda adalah pemilik baru Orion Capital. Tim kami menunggu instruksi Anda selanjutnya. Zoyana tersenyum tipis. Serangan pertama telah berhasil diluncurkan. Keluarga Mahendra masih terlelap dalam tidur mereka. Mungkin sedang memimpikan kemenangan mereka atas seorang menantu yang tak berdaya.
Mereka tidak tahu bahwa saat mereka bangun nanti, badai finansial pertama baru saja akan menghantam pantai mereka yang tenang. Dan badai ini bernama Zoyana Alisha. Pagi di kediaman keluarga Mahendra dimulai dengan suasana penuh kemenangan. Sisa-sisa kemeriahan pesta kemarin masih terasa. Di meja makan yang besar, Bramantio Mahendra, sang kepala keluarga, membaca koran bisnis dengan senyum puas. Tania sedang bertelepon dengan salah satu temannya, menceritakan kembali drama pengusiran Zoya dengan versi yang sudah dibumbui, membuatnya terdengar seperti pahlawan yang melindungi keluarganya dari pengaruh buruk. Fanya sibuk mengunggah foto gaunnya sebelum ternoda ke Instagram dengan takarir. Malam yang dramatis tapi berakhir dengan indah. Sementara Rafa, ia duduk diam sambil mengaduk kopinya, berusaha meyakinkan dirinya bahwa tindakannya semalam adalah hal yang benar dan jantan. Ia merasa sedikit hampa, tetapi ego dan gengsinya menutupi perasaan itu. Akhirnya rumah ini kembali damai tanpa ada benalu. Celetuk Tania setelah menutup teleponnya. Papa benar, kan? Seharusnya dari dulu saja kita singkirkan dia. Bramantio mengangguk setuju. Anak itu tidak selevel dengan kita. Fokus saja pada hal yang lebih penting. Hari ini pengacara dari Orion Capital akan menelepon untuk konfirmasi akhir. Setelah dana mereka masuk, posisi perusahaan kita akan sangat kuat. Rafa tersenyum kecil, merasa bangga. Aku juga akan dapat promosi setelah proyek ini berhasil, Pak. Tepat saat itu, ponsel Bramantio yang tergeletak di meja berdering. Di layarnya tertera nama M.R. Dubois, perwakilan dari Orion Capital. Nah, ini dia, kata Bramantio dengan riang. Ia mengaktifkan mode pengeras suara agar seluruh keluarga bisa mendengar kabar baik itu. Selamat pagi, Tuan Dubois. Saya harap Anda membawa kabar baik untuk kami. Suara di seberang telepon terdengar gugup dan formal, berbeda dari biasanya. Selamat pagi, Tuan Mahendra. Saya menelepon untuk menyampaikan sebuah informasi penting. Tentu, kami siap mendengarkan, sahut Bramantio, masih dengan nada optimis. Dengan sangat menyesal, saya harus memberitahukan bahwa kesepakatan investasi antara Orion Capital dan Mahendra Corp dibatalkan. Keheningan seketika menyelimuti meja makan. Senyum di wajah Bramantio membeku. Apa? Dibatalkan? Apa maksud Anda? Semua dokumen sudah hampir selesai. Serunya, nadanya kini berubah panik. Terjadi perubahan kepemilikan yang sangat mendadak di perusahaan kami, Tuan Mahendra. Jelas M.R. Dubois. Tadi malam, seluruh saham mayoritas Orion Capital telah diakuisisi oleh sebuah korporasi teknologi raksasa. Pemilik baru telah mengeluarkan instruksi untuk membekukan semua negosiasi yang sedang berjalan, termasuk dengan perusahaan Anda. Saya minta maaf, ini di luar kendali saya. Bramantio merasa kepalanya pusing. Diakuisisi? Oleh siapa? Siapa nama perusahaannya? Namanya Nexus Corp, Tuan. Nama itu terasa asing di telinga mereka. Nexus Corp, mereka belum pernah mendengarnya. Saya tidak mengerti. Ini tidak mungkin terjadi. Bramantio mulai kehilangan kendali. Pasti ada kesalahan. Atau ini ulah pesaing kita. Sekali lagi saya minta maaf, Tuan Mahendra. Keputusan ini final, ucap M.R. Dubois, lalu menutup telepon. Bramantio menatap ponselnya dengan pandangan kosong. Wajah Tania pucat pasi. Fanya dan Rafa saling berpandangan dengan bingung. Suasana kemenangan pagi itu menguap dalam sekejap, digantikan oleh awan kebingungan dan kepanikan. Penyelamat mereka telah lenyap, ditelan oleh entitas misterius bernama Nexus Corp. Mereka marah, mereka bingung, mereka mencari kambing hitam, pesaing bisnis, ekonomi global, nasib buruk. Tak satupun dari mereka, dalam arogansi mereka yang paling liar sekalipun, pernah berpikir untuk menghubungkan bencana ini dengan wanita lemah yang baru saja mereka usir ke tengah hujan badai kemarin malam. Mereka tidak tahu bahwa ini barulah riak pertama. Tsunami yang sesungguhnya sedang dalam perjalanan. Setelah pukulan finansial awal yang membuat keluarga Mahendra kebingungan, Zoyana mengalihkan bidikannya ke target berikutnya yang lebih personal,
harga diri dan status sosial Tania Mahendra. Zoyana tahu bahwa bagi ibu mertuanya, kekayaan hanyalah alat. Mahkota yang sesungguhnya adalah posisinya sebagai ratu di lingkaran sosialita Jakarta. Dan Zoyana akan merenggut mahkota itu dari kepalanya di depan semua orang. Panggung yang sempurna adalah acara tahunan, Malam Bintang Filantropi. Sebuah gala penggalangan dana paling bergengsi yang tahun ini diketuai oleh Tania sendiri. Selama berbulan-bulan, Tania telah menyombongkan acara ini, menjanjikan malam yang tak terlupakan dengan sponsor-sponsor kelas kakap, tamu kehormatan seorang diva pop nasional, dan bertempat di Grand Ballroom Hotel Bimasena, hotel paling mewah di kota. Serangan Zoyana dimulai 3 hari sebelum acara. Langkah pertama adalah lokasi. Tim dari Nexus Corp menghubungi manajemen Hotel Bimasena. Mereka tidak meminta untuk membatalkan acara Tania. Mereka menawarkan sesuatu yang lebih baik, menyewa seluruh hotel, setiap kamar, setiap ruang serbaguna, restoran, bahkan spa, selama 1 minggu penuh untuk KTT Teknologi Global Nexus Corp yang mendadak. Tawaran mereka 3 kali lipat dari pendapatan normal hotel, sebuah angka yang tidak mungkin ditolak. Panggilan telepon yang diterima Tania dari manajer hotel terasa seperti sambaran petir. Maaf sekali, Bu Tania. Tapi terjadi double booking yang tidak bisa kami hindari. Kami harus memindahkan acara ibu ke hotel rekanan kami, Hotel Melati Indah. Hotel Melati Indah, sebuah hotel bintang 3 di pinggiran kota yang lebih sering digunakan untuk seminar pegawai negeri daripada acara amal glamor. Tania histeris, tapi ia tak punya pilihan. Waktu terlalu mepet untuk mencari alternatif lain. Langkah kedua adalah sponsor. 2 hari sebelum acara, satu persatu sponsor utama mulai menarik diri. Sebuah bank internasional, sebuah merek perhiasan mewah, sebuah maskapai penerbangan, semuanya menelepon panitia dengan alasan yang sama. Setelah evaluasi ulang anggaran mendadak, kami dengan menyesal harus menarik sponsor kami. Tentu saja, tak ada yang tahu bahwa semua perusahaan itu baru saja menandatangani kemitraan strategis bernilai jutaan dolar dengan Nexus Corp. Langkah terakhir adalah bintang utama. Tepat di pagi hari H, sang diva pop mengumumkan di media sosialnya bahwa ia menderita radang tenggorokan akut dan harus membatalkan semua penampilannya, termasuk di Malam Bintang Filantropi. Kenyataannya, ia sedang berada di jet pribadi Zoyana, dalam perjalanan untuk liburan gratis selama 2 minggu di Maladewa sebagai ucapan terima kasih karena telah bersedia sakit. Malam acara itu adalah sebuah bencana total. Dari 500 tamu undangan VVIP, hanya kurang dari 100 yang datang. Ballroom Hotel Melati Indah terasa panas dan pengap. Makanan yang disajikan dingin. Alih-alih dihibur oleh diva pop, para tamu harus mendengarkan penyanyi kafe yang fals. Tania Mahendra, dengan gaunnya yang terlalu mewah untuk suasana yang menyedihkan itu, berdiri di atas panggung kecil. Wajahnya pucat pasi. Ia melihat teman-teman sosialitanya berbisik-bisik di sudut ruangan, menatapnya dengan pandangan antara kasihan dan cemoh. Ia bisa membaca pikiran mereka. Tania sudah tidak punya pengaruh lagi. Acaranya gagal total. Memalukan sekali. Malam itu, Tania pulang dengan perasaan hancur. Bukan karena kegagalan penggalangan dana, tetapi karena ia telah dipermalukan di depan kerajaannya sendiri. Lingkaran sosialita yang ia bangun selama puluhan tahun telah hancur dalam 1 malam. Reputasinya tercabik-cabik. Ia telah kehilangan mahkotanya, dan ia bahkan tidak tahu siapa musuh yang telah merebutnya. Sementara Tania meratapi status sosialnya yang hancur, Zoyana mengarahkan serangan berikutnya pada pria yang telah mengkhianatinya di depan semua orang, Rafa. Zoyana tahu bahwa setelah ayahnya, kebanggaan terbesar Rafa adalah posisinya sebagai manajer pengembangan di Nusantara Propertindo, sebuah perusahaan properti kelas menengah yang sedang berkembang. Di sana, ia merasa penting, dihormati, dan berkuasa. Zoyana tidak akan membiarkannya menikmati perasaan itu lebih lama. Melalui salah satu dari puluhan anak perusahaan Nexus Corp yang bergerak di bidang investasi, Cakra Investama, Zoyana memulai proses akuisisi senyap terhadap Nusantara Propertindo. Ia membeli saham perusahaan itu di pasar terbuka secara bertahap namun agresif.
tidak menimbulkan kecurigaan hingga Cakra Investama tiba-tiba telah menguasai 51% saham. Pada suatu Senin pagi yang cerah, semua karyawan Nusantara Propertindo, termasuk Rafa, menerima email mendadak yang mengundang mereka ke pertemuan Balai Kota, Town Hall Meeting, pada jam 10 pagi. Agendanya, pengumuman penting dari manajemen Puncak dan pemilik baru. Rafa dan rekan-rekannya berkumpul di aula utama, berbisik-bisik penuh spekulasi. Kebanyakan dari mereka cemas. Akuisisi biasanya berarti restrukturisasi, yang merupakan kata lain dari PHK massal. Rafa, bagaimanapun, merasa sedikit lebih percaya diri. Posisinya sebagai manajer cukup senior. Ia yakin akan aman. Tepat jam 10, CEO lama Nusantara Propertindo naik ke atas panggung dengan wajah muram. "Selamat pagi, semuanya. Seperti yang kalian tahu, perusahaan kita telah melalui banyak perubahan. Dan hari ini, saya ingin memperkenalkan secara resmi pemilik baru dari perusahaan kita, CEO dari Cakra Investama, yang akan membawa perusahaan ini ke arah yang baru." Semua mata tertuju ke pintu masuk aula. Rafa ikut menoleh. Penasaran ingin melihat siapa bos barunya. Pintu terbuka. Masuklah seorang wanita, diapit oleh KAI dan beberapa asisten lainnya. Ia mengenakan setelan blazer putih gading yang dipotong sempurna, berjalan dengan stiletto yang berketuk di lantai marmer, memancarkan aura kekuasaan yang membuat seluruh ruangan senyap. Rafa membeku. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Dunia di sekelilingnya seakan berputar. Wanita itu adalah Zoya, tapi bukan Zoya yang ia kenal. Ini adalah Zoyana Alisha. Wajahnya sama, tetapi sorot matanya, cara ia berjalan, aura yang ia pancarkan, semuanya begitu asing, begitu kuat, begitu mengintimidasi. Zoyana berjalan ke atas panggung, mengambil mikrofon dari CEO lama yang gemetar, dan menatap ke seluruh karyawan tanpa ekspresi. Matanya menyapu ruangan dan berhenti sejenak saat bertemu pandang dengan Rafa. Tak ada kebencian di sana, tak ada amarah. Hanya tatapan dingin seorang atasan pada bawahan yang tidak penting. "Selamat pagi." Suaranya yang jernih dan kuat memenuhi aula. "Nama saya Zoyana Alisha. Mulai hari ini, perusahaan ini berada di bawah kendali saya. Akan ada banyak perubahan untuk meningkatkan efisiensi. Beberapa departemen akan digabung, dan beberapa posisi akan dihilangkan." Ia berhenti, membiarkan kata-katanya meresap. Kemudian, ia melanjutkan, seolah sedang membaca daftar belanjaan. "Sebagai langkah pertama, seluruh departemen pengembangan bisnis akan dibubarkan, karena fungsinya akan diambil alih oleh tim strategis kami di Nexus Corp. Semua karyawan di departemen tersebut, termasuk manajernya, status kepegawaiannya dihentikan efektif per hari ini." Rafa merasa seolah tanah di bawah kakinya terbelah. Departemennya, jabatannya, seluruh dunianya dihapus hanya dengan beberapa kalimat. "Tim HR akan menunggu di luar untuk memproses pesangon Anda," lanjut Zoyana. "Terima kasih atas kerja keras Anda." Ia tidak menyebut nama Rafa. Ia tidak perlu melakukannya. Pesannya sudah sangat jelas. Zoyana meletakkan mikrofon, berbalik, dan berjalan keluar dari aula tanpa menoleh lagi, meninggalkan Rafa yang berdiri mematung di tengah kerumunan. Pucat pasi, hancur, dan benar-benar kehilangan segalanya. Kebanggaannya, pekerjaannya, harga dirinya. Semuanya direnggut dalam sekejap oleh wanita yang pernah ia sebut istri. Keluarga Mahendra kini berada dalam mode krisis total. Dana investasi mereka lenyap. Status sosial Tania hancur. Rafa menjadi pengangguran yang terhina. Namun, pukulan terberat dan paling mematikan belum tiba. Zoyana kini mengarahkan senjatanya pada jantung dari kerajaan mereka, Mahendra Corp. Bramantio Mahendra, dalam kepanikannya, berusaha mencari investor baru. Tapi anehnya, setiap pintu yang ia ketuk selalu tertutup. Bank-bank yang dulu ramah kini menolaknya dengan alasan profil risiko yang terlalu tinggi. Investor lokal tiba-tiba menjadi sulit dihubungi. Ia tidak tahu bahwa Zoyana, melalui jaringan Nexus Corp yang luas, telah secara efektif memasukkan Mahendra Corp ke dalam daftar hitam komunitas finansial.
Di saat yang bersamaan, Zoyana melancarkan serangan dari dua arah yang berbeda. Pertama, rantai pasokan. Anak perusahaan Nexus Corp yang bergerak di bidang logistik dan komoditas, Loginusa, diam-diam mengakuisisi pemasok kapas utama mereka dari India dan perusahaan pelayaran yang selama ini mengangkut bahan baku mereka. Tepat di tengah-tengah produksi untuk pesanan ekspor terbesar mereka, kedua perusahaan itu serempak membatalkan kontrak dengan Mahendra Corp, menunjuk pada klausul-klausul kecil dalam perjanjian yang dilanggar. Produksi di pabrik Mahendra Corp berhenti total. Mereka punya pesanan, tapi tidak punya bahan baku. Kedua, utang. Seperti kebanyakan perusahaan, Mahendra Corp beroperasi dengan sejumlah besar utang dari berbagai bank. Divisi finansial Nexus Corp, Nexus Capital, bergerak dalam senyap. Mereka membeli semua surat utang Mahendra Corp dari bank-bank tersebut dengan harga premium. Dalam waktu kurang dari seminggu, tanpa disadari oleh Bramantio, Nexus Capital telah menjadi kreditur tunggal dan terbesar bagi perusahaannya. Kini, semua bidak catur telah berada di tempatnya. Zoyana siap melakukan skakmat. Pada suatu pagi, sebuah surat resmi dari firma hukum paling ditakuti di Jakarta tiba di meja Bramantio. Surat itu menyatakan bahwa klien mereka, Nexus Capital, sebagai pemegang seluruh utang Mahendra Corp, menuntut pelunasan seluruh pinjaman, pokok beserta bunganya, secara sekaligus dalam tempo 7 hari kerja. Jika gagal, mereka akan memulai proses penyitaan seluruh aset perusahaan. Bramantio membaca surat itu 3 kali. Tangannya gemetar hebat. Permintaan itu mustahil. Jumlahnya mencapai ratusan miliar rupiah. Uang kas perusahaan tidak akan cukup, bahkan jika ia menjual semua aset pribadinya sekalipun. Mereka benar-benar terjepit. Dengan putus asa, ia mencoba menghubungi Nexus Capital, memohon untuk negosiasi ulang. Jawabannya dingin dan tegas. Tidak ada negosiasi, lunasi atau bangkrut. Namun, ada satu kalimat di akhir email balasan mereka yang menawarkan secercah harapan palsu. Sebagai alternatif, klien kami bersedia mempertimbangkan untuk mengambil alih seluruh saham Mahendra Corp sebagai ganti dari pelunasan utang. Ini adalah satu-satunya tawaran kami. Bramantio membanting tinjunya ke meja. Ia tahu apa artinya ini. Ini bukan lagi bisnis. Ini adalah perampokan yang dilegalkan. Mereka dipaksa untuk menyerahkan perusahaan yang telah dibangun oleh kakeknya dari nol. Tapi pilihannya hanya itu atau kehilangan segalanya. Jantung dari keluarga Mahendra telah berhenti berdetak, dan Zoyana bahkan belum menunjukkan wajahnya sama sekali. Di tengah kekacauan dan keputusasaan, keluarga Mahendra berkumpul di ruang keluarga mereka yang terasa suram. Kemewahan di sekeliling mereka kini terasa seperti ejekan. Bramantio, yang biasanya tegar, kini tampak seperti pria tua yang kalah perang. Tania hanya bisa menangis dalam diam. Rafa menatap kosong keluar jendela, sementara Fanya dan Kevin mondar-mandir dengan cemas. Ini tidak masuk akal, seru Fanya frustrasi. Kenapa semua ini terjadi pada kita secara bersamaan? Acara Mama gagal, Kak Rafa dipecat, dan sekarang perusahaan Papa mau bangkrut. Ini seperti ada yang sengaja merencanakannya. Siapa yang punya kekuatan sebesar itu? Gumam Bramantio, lebih pada dirinya sendiri. Nama ini, Nexus Corp, terus muncul di mana-mana. Di balik Orion, di balik akuisisi perusahaan Rafa, dan sekarang mereka yang akan mengambil alih perusahaan kita. Saat itulah Kevin angkat bicara, wajahnya pucat. Pak, aku baru ingat sesuatu. Lahan untuk kafe yang mau aku bangun, izinnya dibatalkan minggu lalu. Aku baru dapat kabar, ternyata pemilik baru lahannya adalah sebuah perusahaan properti bernama Grialoka Persada. Aku iseng mencarinya di internet, itu adalah anak perusahaan dari Nexus Corp. Semua orang terdiam. Satu lagi potongan puzzle jatuh ke tempatnya. Fanya tiba-tiba teringat sesuatu. Tunggu dulu, semua endorsementku juga dibatalkan. Manajerku bilang aku masuk daftar hitam dari agensi model terbesar. Dia bilang perintahnya datang dari atas. Saat aku tanya dari siapa, dia hanya bilang, pemilik baru agensi itu ada hubungannya dengan Nexus Corp. Udara di ruangan itu terasa semakin berat.
Benang merah tak kasat mata itu kini terlihat begitu jelas, menghubungkan semua malapetaka yang menimpa mereka. Ini bukan kebetulan. Ini adalah serangan yang terkoordinasi dengan sempurna, sebuah konspirasi untuk menghancurkan mereka. Tapi pertanyaan terbesarnya tetap sama. Siapa dalangnya? Dan mengapa? Bramantio, dengan sisa-sisa kekuatannya, memutuskan ia tidak bisa lagi diam dalam kegelapan. Ia menghubungi seorang detektif swasta paling andal yang ia kenal, seorang mantan intelijen dengan jaringan yang luas. "Saya tidak peduli berapa biayanya," kata Bramantio di telepon. Suaranya serak. "Cari tahu siapa pemilik Nexus Corp. Siapa sosok di balik nama itu. Saya mau tahu siapa yang telah menghancurkan hidup keluarga saya." 2 hari kemudian, detektif itu datang ke rumah mereka. Ia tidak membawa laporan tebal, hanya sebuah tablet tipis. "Ini informasi yang sangat sulit didapat, Pak," kata detektif itu. Sosok ini sangat menjaga privasinya. Hampir tidak ada fotonya di media arus utama. Tapi tim saya berhasil menemukan satu artikel dari sebuah majalah bisnis independen di Swiss tentang para inovator teknologi paling berpengaruh di bawah usia 30 tahun. Ia menyalakan tablet itu dan meletakkannya di atas meja. Di layarnya, terpampang sebuah foto berkualitas tinggi. Foto seorang wanita yang sedang melangkah keluar dari jet pribadi, mengenakan kacamata hitam dan setelan yang elegan. Di belakangnya, tampak seorang pria berjas hitam yang membukakan payung untuknya. Keluarga Mahendra mencondongkan tubuh mereka untuk melihat lebih jelas. Tania menyipitkan matanya. Rafa mendekat. Jantungnya mulai berdebar kencang. Lalu, detektif itu memperbesar wajah wanita di foto itu. Waktu seolah berhenti. Ruangan itu menjadi sunyi senyap. Hanya terdengar suara napas yang tercekat. Tania menutup mulutnya dengan tangan. Matanya terbelalak ngeri. Vanya dan Kevin mundur selangkah seolah melihat hantu. Dan Rafa, ia jatuh terduduk di sofa. Seluruh tenaga seakan terkuras dari tubuhnya. Wajah di foto itu tidak diragukan lagi. Itu adalah Zoya. Wanita yang mereka hina, yang mereka tertawakan, yang mereka usir ke tengah hujan. Di bawah foto itu, tertera sebuah nama. Zoyana Alisha, pendiri CEO jenius di balik raksasa teknologi global, Nexus Corp. Kepingan puzzle terakhir telah ditemukan. Dan gambar yang terbentuk adalah sebuah mimpi buruk yang paling mengerikan. Musuh mereka bukanlah pesaing bisnis atau investor asing. Musuh mereka adalah menantu, miskin, dan pembawa sial yang telah mereka hancurkan. Dan kini, ia kembali untuk membalas dendam dengan kekuatan yang tak pernah mereka bayangkan. Kebenaran itu menghantam keluarga Mahendra lebih keras daripada gabungan semua bencana finansial mereka. Zoyana Alisha. 2 nama itu kini berputar-putar di kepala mereka, membawa gelombang penyesalan, ketidakpercayaan, dan yang paling dominan, rasa takut yang luar biasa. Jadi selama ini, bisik Tania, wajahnya sepucat kertas. Kita tinggal bersama seorang miliarder dan kita memperlakukannya seperti pembantu. Lebih buruk dari itu, Ma, sahut Vanya, suaranya bergetar. Kita menghinanya. Kita menertawakannya saat Kak Rafa menceraikannya. Semua mata kini tertuju pada Rafa. Ia duduk membungkuk, kepalanya ditundukkan, bahunya merosot. Ia adalah pria yang hancur. Ia tidak hanya kehilangan pekerjaan dan harga dirinya, tapi ia baru saja menyadari bahwa ia telah membuang satu-satunya hal paling berharga yang pernah ia miliki, demi ego dan tekanan keluarganya. Kita harus melakukan sesuatu, seru Bramantio. Keputusasaannya membuatnya panik. Kita harus bicara padanya. Minta maaf. Mungkin dia mau mengampuni kita. Siapa yang akan bicara padanya? Tanya Kevin. Dia pasti membenci kita semua. Rafa, kata Tania tiba-tiba, menatap putranya dengan tatapan memohon. Kamu harus meneleponnya. Raf, kamu mantan suaminya. Dulu dia sangat mencintaimu. Gunakan itu. Bujuk dia. Selamatkan kita, nak. Rafa mengangkat kepalanya. Matanya merah dan kosong.
Ide untuk berbicara dengan Zoyana sekarang terasa lebih menakutkan daripada menghadapi regu tembak. Tapi ia melihat wajah-wajah putus asa keluarganya. Ia tahu, inilah satu-satunya kesempatan mereka. Dengan tangan yang gemetar hebat, ia mengeluarkan ponselnya. Nomor lama Zoya yang ia simpan pasti sudah tidak aktif. Ia tidak punya cara untuk menghubunginya. Setelah beberapa menit yang menegangkan, ia teringat seorang teman lama yang bekerja di bagian IT di Nusantara Propertindo. Dengan putus asa, ia meneleponnya, memohon nomor telepon kantor pusat Nexus Corp atau Cakra Investama. Temannya, karena kasihan, memberinya nomor telepon umum untuk kantor CEO. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Ia menekan nomor itu. Setiap digit terasa begitu berat. Dering pertama, kedua. Kantor Nona Alicia, selamat siang. Sebuah suara wanita yang jernih, profesional, dan dingin menjawab panggilan itu. Bukan Zoyana. Rafa menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering. Halo, selamat siang. Bisakah saya berbicara dengan Zoyana Alicia? Boleh saya tahu siapa yang menelepon? Tanya asisten itu. Nadanya tidak berubah. Nama saya Rafa. Rafa Mahendra. Mengucapkan namanya sendiri terasa begitu aneh dan kecil. Terdengar suara ketikan keyboard di seberang sana. Mohon ditunggu sebentar, Pak Rafa. Rafa menunggu selama 30 detik yang terasa seperti seumur hidup. Seluruh keluarganya menatapnya, menahan napas. Kemudian, suara asisten itu kembali. Kini terdengar lebih dingin dari sebelumnya. Maaf, Pak, jadwal Nona Alicia sudah terisi penuh untuk 6 bulan ke depan. Dan setelah saya periksa, tidak ada catatan nama Rafa Mahendra dalam daftar janji temu beliau. Tolong, potong Rafa. Suaranya nyaris seperti bisikan putus asa. Ini sangat penting. Tolong sampaikan padanya ini dari Rafa. Dia pasti tahu siapa saya. Hening sejenak. Rafa bisa mendengar desahan napas kecil yang tidak sabar dari seberang. Pak Rafa, Nona Alicia adalah orang yang sangat sibuk. Beliau tidak menerima panggilan pribadi di jam kerja. Ada lagi yang bisa saya bantu? Nada bicara asisten itu jelas sekali. Panggilan ini sudah selesai. Sebelum Rafa bisa memohon atau berteriak, asisten itu melanjutkan dengan nada final. Jika tidak ada, terima kasih telah menelepon. Selamat siang. Klik. Panggilan terputus. Rafa menatap layar ponselnya yang kini gelap. Ia bahkan tidak cukup penting untuk ditolak langsung oleh Zoyana. Ia ditangani oleh seorang bawahan. Disingkirkan seperti gangguan kecil yang tidak berarti. Itulah momen ketika mereka semua mengerti. Pintu negosiasi telah tertutup. Pintu pengampunan tidak pernah ada. Mereka tidak sedang menghadapi seorang wanita yang sakit hati. Mereka sedang menghadapi sebuah kekuatan alam, sebuah imperium yang dipimpin oleh seorang ratu yang telah mereka lukai. Dan kini, sang ratu datang untuk menuntut balas. 2 hari setelah panggilan telepon yang menghancurkan itu, surat terakhir tiba. Bukan lagi surat dari firma hukum, melainkan surat perintah penyitaan aset dari pengadilan. Stempel merah di atasnya terasa seperti darah. Surat itu menyatakan bahwa dalam waktu 24 jam, jurusita akan datang untuk menyegel rumah, mengambil mobil, dan membekukan sisa rekening pribadi mereka yang jumlahnya sudah menipis. Ini adalah akhir dari segalanya. Garis finish dari kehancuran mereka. Malam itu, tidak ada yang bisa tidur. Mereka duduk di ruang keluarga yang remang-remang. Di antara perabotan mewah yang sebentar lagi bukan lagi milik mereka. Keputusasaan begitu pekat hingga terasa seperti kabut yang menyesakkan napas. Mereka telah kehilangan segalanya. Uang, status, harga diri, dan masa depan. Di tengah keheningan yang memilukan itu, Bramantio Mahendra, pria yang seumur hidupnya selalu memegang kendali, akhirnya hancur. Ia menundukkan kepalanya dan terisak. Aku telah gagal. Aku gagal melindungi keluarga kita. Melihat ayah mereka menangis adalah pemandangan yang tak pernah mereka bayangkan. Itu adalah tanda bahwa harapan benar-benar telah padam. Tania, yang matanya sudah bengkak karena terus menangis,
meraih tangan suaminya. Ini bukan salahmu, Pak. Ini salah kita semua. Kesombongan kita. Lalu kita harus bagaimana? Isak Fanya. Kita akan jadi gelandangan. Saat itulah Rafa, yang sejak tadi hanya dia menatap kosong, akhirnya berdiri. Ada secercah tekad di matanya yang sayu. Kita masih punya satu hal yang tersisa untuk dilakukan. Semua mata menatapnya. Kita datangi dia, lanjut Rafa. Suaranya serak namun tegas. Kita pergi ke kantornya besok pagi. Kita tidak menelepon. Kita tidak mengirim email. Kita datang langsung dan memohon padanya. Kita buang sisa harga diri kita yang sudah tidak ada artinya ini. Kita akan bersujud di hadapannya jika perlu. Ini satu-satunya jalan kita. Tidak ada yang menentang. Tidak ada lagi arogansi yang tersisa untuk didebatkan. Mereka sudah berada di dasar jurang, dan satu-satunya arah yang bisa dituju adalah atas, dengan cara merangkak. Keesokan paginya, mereka bersiap-siap. Mereka masih mengenakan pakaian bermerek mereka. Tetapi pakaian itu kini tampak kusam dan kebesaran di tubuh mereka yang seolah menyusut karena stres. Tidak ada lagi mobil Mercedes atau BMW yang menunggu di garasi. Rafa memesan sebuah taksi online, sebuah mobil LCGC yang sempit. Perjalanan menuju pusat kota adalah perjalanan yang paling memalukan dalam hidup mereka. Mereka berdesakan di dalam mobil kecil itu, mencium aroma pengharum mobil rasa kopi yang menusuk hidung. Mereka melewati jalanan yang dulu mereka kuasai dengan mobil-mobil mewah mereka. Kini mereka hanyalah penumpang biasa yang tak terlihat. Bramantio dan Tania menatap keluar jendela, melihat gedung-gedung yang dulu menjadi taman bermain mereka kini terasa begitu asing. Mereka bukan lagi bagian dari dunia itu. Mereka adalah orang buangan, sedang dalam perjalanan ziarah penebusan dosa menuju kuil musuh mereka. Nexus Tower menjulang ke langit seperti sebuah tombak raksasa yang terbuat dari kaca dan baja. Gedung itu adalah sebuah pernyataan. Modern, berkuasa, dan tak tersentuh. Saat taksi mereka berhenti di lobi utama, keluarga Mahendra melangkah keluar dan merasa seperti Lilliput yang memasuki istana raksasa. Lobi gedung itu begitu luas dan megah, namun dengan cara yang sangat berbeda dari rumah mereka. Tidak ada ukiran rumit atau lampu kristal yang pamer. Semuanya bergaris bersih, minimalis, dengan sentuhan teknologi di mana-mana. Puluhan anak muda, karyawan Nexus Corp, berlalu lalang dengan langkah cepat dan penuh energi. Mereka mengenakan pakaian smart casual, membawa laptop dan tablet, berdiskusi dengan penuh semangat. Dunia di dalam gedung ini terasa begitu hidup, cerdas, dan futuristik. Keluarga Mahendra, dengan setelan jas Bramantio yang tampak kuno dan gaun Tania yang terlalu formal, terlihat sangat kontras. Mereka seperti relik dari masa lalu yang tersesat di masa depan. Dengan langkah ragu, mereka mendekati meja resepsionis yang terbuat dari marmer putih solid. "Selamat pagi, ada yang bisa kami bantu?" Sapa seorang resepsionis muda dengan senyum ramah namun efisien. Kami ingin bertemu dengan Nona Zoyana Alisha," kata Bramantio. Suaranya nyaris tak terdengar. Resepsionis itu mengetik sesuatu di komputernya. "Apakah Anda sudah punya janji temu?" "Tidak, tapi..." "Mohon maaf, Bapak, Nona Alisha tidak bisa menerima tamu tanpa janji temu. Jadwal beliau sangat padat." Potong resepsionis itu dengan sopan namun tegas. Tepat saat Bramantio hendak memohon, sebuah suara tenang terdengar dari belakang mereka. "Biar saya yang tangani." Mereka berbalik dan melihat KAI berdiri di sana. Ia menatap mereka dengan ekspresi yang sama datarnya seperti saat ia menjemput Zoyana malam itu. "Nona Alisha sedang berada dalam rapat dewan direksi yang sangat penting," ujar KAI. Matanya menatap mereka satu persatu, seolah sedang menilai. "Beliau tahu kalian akan datang. Beliau meminta kalian untuk menunggu di sana." KAI menunjuk ke sebuah area tunggu di sudut lobi. Area itu nyaman, tetapi lokasinya sangat terbuka, membuat mereka menjadi tontonan bagi setiap orang yang lewat. Ini adalah sebuah penghinaan yang terencana. Setelah rapatnya selesai, lanjut KAI, beliau akan memutuskan apakah beliau punya waktu untuk bertemu dengan kalian atau tidak. Tanpa menunggu jawaban,
Kai berbalik dan pergi. Keluarga Mahendra tidak punya pilihan selain berjalan dengan langkah berat menuju sofa yang ditunjuk dan duduk. Di sanalah mereka menunggu. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Setiap menit terasa seperti siksaan. Para karyawan muda yang lewat sesekali melirik mereka dengan tatapan penasaran. Dari tempat mereka duduk, mereka bisa melihat lift pribadi berdinding kaca yang naik turun di sisi gedung. Dan di lantai paling atas, mereka bisa melihat sebuah ruang rapat raksasa dengan dinding kaca yang menghadap ke seluruh kota. Di dalam sana, mereka bisa melihat sebuah siluet wanita yang berdiri di depan layar holografik, memberikan presentasi dengan gerakan tangan yang penuh wibawa. Itu adalah Zoyana. Ia berada di dunianya, di singgasananya, mengendalikan imperiumnya. Ia tampak begitu kuat, begitu bersinar, begitu tak terjangkau. Sementara mereka terperangkap di lobi di bawah, hanyalah semut-semut kecil yang menatap ke arah matahari, menunggu keputusan nasib mereka. Dinding kaca itu menjadi pemisah yang kejam antara dunia mereka yang telah hancur dan dunianya yang gemilang. Setelah hampir 4 jam yang terasa seperti selamanya, Kai akhirnya kembali menghampiri mereka. Nona Alicia akan memberi kalian waktu 15 menit. Katanya singkat, ikut saya. Jantung mereka berdebar kencang saat mereka mengikuti Kai menuju lift pribadi. Perjalanan ke lantai teratas terasa sunyi dan menegangkan. Pintu lift terbuka, menyajikan sebuah koridor minimalis yang berakhir pada sebuah pintu kayu ek hitam yang menjulang tinggi. Kai membukakan pintu itu untuk mereka. Ruangan kantor Zoyana bukanlah seperti yang mereka bayangkan. Tidak ada kemewahan yang berlebihan. Ruangan itu sangat luas, didominasi oleh jendela raksasa dari lantai ke langit-langit yang menyajikan pemandangan 180 derajat kota Jakarta. Hanya ada sebuah meja kerja dari material hitam solid di satu sisi, dan beberapa sofa rendah di sisi lain. Zoyana tidak sedang duduk di balik mejanya. Ia berdiri di depan jendela, membelakangi mereka, menatap cakrawala. Ia mengenakan gaun terusan berwarna biru tua yang sederhana namun elegan, memancarkan aura ketenangan yang mutlak. Mereka masuk dan berdiri dengan canggung di tengah ruangan. Kai menutup pintu di belakang mereka, meninggalkan mereka berlima dalam keheningan yang berat. Setelah beberapa saat yang terasa begitu panjang, Zoyana akhirnya berbalik. Wajahnya tenang, ekspresinya sulit dibaca. Tidak ada amarah, tidak ada kemenangan, hanya kekosongan yang dingin. Kalian punya 15 menit. Ujarnya, suaranya memenuhi ruangan. Itu adalah isyarat bagi mereka. Bramantio, dengan lutut yang terasa lemas, melangkah maju. Zoya, Nona Alicia. Ia memulai, suaranya bergetar. Saya datang mewakili keluarga saya. Kami tahu kami telah melakukan kesalahan yang tak termaafkan. Saya, sebagai kepala keluarga, telah gagal. Saya buta. Saya mohon ampuni kami. Tania maju ke samping suaminya. Air mata sudah membanjiri wajahnya. Zoya, ampuni Mama. Nak, Mama telah dibutakan oleh kesombongan. Mama telah menyakitimu dengan kata-kata Mama. Mama menyesal, sungguh menyesal. Fanya dan Kevin ikut maju. Keduanya menangis sesenggukan. Maafkan kami, Kak Zoya. Isak Fanya. Kami jahat padamu. Kami iri. Kami minta maaf. Terakhir, Rafa melangkah maju, berdiri tepat di hadapan Zoyana. Wajahnya adalah topeng penderitaan. Zoya, bisiknya. Aku tidak ada kata maaf yang cukup untuk pengkhianatanku. Aku adalah suami yang lemah, anak yang pengecut. Aku membiarkan egoku dan tekanan keluargaku menghancurkanmu. Aku menjatuhkan talak padamu di saat seharusnya aku melindungimu. Itu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Ia berhenti, menatap mata Zoyana yang tetap tak bergeming. Kemudian, ia melakukan sesuatu yang tak terduga. Lututnya lemas dan ia berlutut di hadapan Zoyana. Aku tidak memintamu untuk kembali. Aku hanya memohon pengampunanmu. Dan tolong selamatkan keluargaku. Hukumlah aku saja, tapi jangan mereka. Melihat Rafa berlutut, yang lain pun seolah tersadar. Satu persatu,
Mereka menundukkan tubuh mereka dalam posisi bersujud. Tania, Bramantio, Fanya, Kevin, semua bersujud di lantai marmer yang dingin, di hadapan wanita yang dulu mereka minta untuk melakukan hal yang sama karena menumpahkan segelas minuman. Roda takdir telah berputar dengan sempurna. Zoyana menatap pemandangan di hadapannya tanpa berkedip. 4 orang yang pernah menjadi keluarga tirinya, yang pernah memegang kuasa atas kebahagiaannya, kini bersujud di kakinya seperti rakyat jelata di hadapan seorang ratu. Ia membiarkan mereka dalam posisi itu selama beberapa saat, membiarkan keheningan dan bobot dari tindakan mereka meresap ke dalam ruangan. Akhirnya, ia berbicara. Suaranya tidak menghardik, tidak juga mengampuni. Suaranya tenang, seperti seorang guru yang menjelaskan pelajaran yang sulit. Berdirilah, perintahnya. Dengan ragu, mereka bangkit. Wajah mereka basah oleh air mata dan dipenuhi rasa malu. Kalian pikir ini semua tentang uang? Zoyana memulai, berjalan perlahan mendekati mereka. Kalian pikir aku menghancurkan perusahaan kalian, status sosial kalian, karena aku menginginkan kekayaan kalian? Kekayaan kalian tidak ada artinya bagiku. Ia berhenti di depan Tania. Aku tidak pernah meminta gaun mahal atau perhiasan. Aku hanya meminta senyum tulus yang tak pernah kau berikan. Ia beralih ke Fanya dan Kevin. Aku tidak pernah meminta untuk dipuji. Aku hanya meminta untuk tidak dihina saat aku mencoba menjadi bagian dari keluarga kalian. Ia menatap Bramantio. Dan aku tidak pernah meminta warisan Anda. Aku hanya meminta untuk dianggap sebagai manusia, bukan sebagai aset yang gagal menambah citra keluarga. Terakhir, tatapannya jatuh pada Rafa. Matanya melembut sesaat, menunjukkan kilasan rasa sakit yang pernah ada, sebelum kembali mengeras. Dan darimu, Rafa, aku tidak meminta istana atau kemewahan. Aku hanya meminta satu hal, pembelaanmu. 1 kali saja, tapi kau tidak bisa memberikannya. Ini semua bukan tentang balas dendam atas hartamu, lanjut Zoyana. Suaranya kini sedikit menajam. Ini adalah balasan atas kemanusiaan yang kalian renggut dariku. Kalian menertawakanku saat aku berada di titik terendah. Hari ini, aku tidak akan menertawakan kalian, karena itu akan membuatku sama seperti kalian. Ia berjalan kembali ke arah jendela, menatap kota di bawah. Aku tidak akan mengembalikan perusahaan kalian. Kalian tidak pantas mendapatkannya. Kalian tidak membangunnya. Kalian hanya mewarisinya, dan kalian menjalankannya dengan kesombongan, bukan dengan kecerdasan. Keluarga Mahendra menunduk, menerima vonis mereka. Tapi, lanjut Zoyana, membuat mereka mengangkat kepala. Aku juga tidak akan membuat kalian menjadi gelandangan. Perintah penyitaan atas rumah pribadi kalian akan saya tangguhkan selama 6 bulan. Mereka menatapnya dengan bingung. Gunakan waktu 6 bulan itu, jelasnya. Jual rumah itu sendiri, dengan harga pasar yang layak. Uang hasil penjualannya akan cukup untuk kalian memulai hidup baru. Hidup yang sederhana. Beli apartemen kecil. Cari pekerjaan yang jujur. Bangun kembali hidup kalian dari nol, dengan tangan kalian sendiri. Ini bukan pengampunan, tegas Zoyana, berbalik menatap mereka untuk terakhir kalinya. Ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk belajar apa arti kerja keras. Kesempatan untuk belajar apa arti kerendahan hati. Dan yang terpenting, kesempatan untuk belajar bagaimana cara menghargai seorang manusia, bukan dari apa yang mereka miliki, tapi dari siapa diri mereka. Sekarang, waktu kalian habis, tutupnya. Kai akan mengantar kalian keluar. Itulah keputusan akhirnya. Bukan pengampunan yang mudah, bukan juga kehancuran total. Itu adalah keadilan. Keadilan yang dingin, presisi, dan mendidik. Ia mengambil segalanya dari mereka, lalu memberi mereka 1 benih kecil dan berkata, belajarlah untuk menanam. Kai mengantar keluarga Mahendra yang berjalan seperti zombie keluar dari kantor Zoyana. Mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun. Beban dari keputusan Zoyana terasa lebih berat daripada kehancuran total. Mereka tidak dihancurkan,
Mereka diberi pekerjaan rumah yang paling sulit dalam hidup mereka, membangun kembali diri mereka dari puing-puing. Setelah pintu tertutup, Kai masuk kembali ke dalam ruangan. "Apakah Anda baik-baik saja, Nona Alicia?" tanyanya lembut. Zoyana masih berdiri di dekat jendela, menatap ke kejauhan. Ia menarik napas panjang, sebuah napas yang terasa melepaskan beban 2 tahun terakhir dari pundaknya. "Aku bebas, KAI," jawabnya, seulas senyum tipis yang tulus. Senyum pertamanya dalam waktu yang sangat lama, terukir di bibirnya. "Aku akhirnya bebas." Beban untuk membuktikan diri, beban untuk membalas dendam, semuanya telah terangkat. Babak itu dalam hidupnya telah resmi ditutup. Ia tidak lagi terikat pada rasa sakitnya, tidak lagi didefinisikan oleh pengkhianatan yang ia alami. Ia kembali ke mejanya, namun ia tidak melihat data pasar saham atau laporan akuisisi. Ia membuka sebuah file proyek baru di layar holografiknya. Judulnya, Nexus Foundation, Program Akselerasi Pendidikan Teknologi untuk Daerah Tertinggal. Proyek itu berisi rencana untuk membangun pusat-pusat belajar berteknologi tinggi di seluruh pelosok negeri, memberikan anak-anak kurang mampu akses ke pendidikan digital kelas dunia secara gratis. Ia menggunakan kekuatannya, bukan lagi untuk menghancurkan, tetapi untuk membangun. Ia mengubah racun masa lalunya menjadi obat bagi masa depan orang lain. Kai tersenyum kecil melihatnya. Sang ratu telah memenangkan perangnya, dan kini ia kembali menjadi seorang arsitek, membangun dunia yang lebih baik. Zoyana berdiri lagi dan berjalan ke teras pribadinya yang terhubung dengan ruang kerjanya. Matahari sore mulai turun, mewarnai langit Jakarta dengan semburat jingga, emas, dan ungu. Angin sepau-sepau meniup rambutnya. Di bawah sana, kota terus berdenyut dengan kehidupannya yang tak pernah berhenti. Ia tidak lagi memikirkan keluarga Mahendra. Nasib mereka kini ada di tangan mereka sendiri. Ia juga tidak lagi meratapi Zoya, alter ego naif yang pernah ia ciptakan. Ia telah belajar pelajaran berharga dari pengalaman itu, bahwa cinta sejati dan penerimaan diri tidak datang dari orang lain, tetapi dari dalam diri sendiri. Ia adalah Zoyana Alicia, bukan korban, bukan juga algojo. Ia adalah seorang penyintas, seorang pembangun. Seorang wanita yang telah berjalan melewati neraka dan keluar dengan membawa api di dalam dirinya, bukan untuk membakar, tetapi untuk menerangi jalan ke depan. Sambil menatap matahari yang terbenam, ia tahu bahwa esok pagi, matahari terbit yang baru akan datang. Dan ia siap menyambutnya, bukan sebagai seorang ratu yang duduk di menara gading, tetapi sebagai seorang manusia utuh yang siap menghadapi cakrawala tak terbatas yang menantinya. Nah, begitulah akhir dari kisah pembalasan Zoyana Alicia yang membuat seluruh keluarga mantan suaminya bertekuk lutut. Kira-kira, keputusan Zoyana di akhir cerita itu udah pas atau belum? Kalau kalian ada di posisi Zoyana, kalian bakal pilih yang mana? Tim hancurkan total sampai mereka jadi gelandangan, atau tim kasih kesempatan biar mereka belajar dari nol? Tulis pilihan dan alasan kalian di kolom komentar ya. Aku penasaran banget sama pendapat kalian. Terima kasih sudah menonton.